Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisa Yunia Fatwa. Saya mengajar di SMP Negeri 42 Muaro Jambi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya melakukan PPL Aksi 3 dengan materi menelaah struktur teks berita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini untuk menimba ilmu ya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan pimpin doanya. Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita tidak masuk dua orang ya. Ya, Bu. Baby sama siapa? Haikal, Bu. Apa kabar? Sore tidak masuk. Aduh, bisa Apa kabar? No. Lain kali kalau seandainya ada siswa yang tidak masuk, diharapkan untuk mengabari salah satu guru atau guru kasih jawab ya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang mengetahui apa itu berita? Berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat yang terjadi. Ya, bagus ini. Tapi lain kali tunjuk tangan dulu ya. Kita hafal semangat ya. Bila, coba apa itu? Berita. Berita merupakan suatu Kerasana. Berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton. Nah, bagus. Berita adalah informasi penting yang akurat ya. Siapa yang pernah mendengar berita? Menonton berita. Siapa yang pernah menonton berita? Siapa yang pernah nonton berita di TV? Kami belum. Nah, di mana? Di TV acara apa? Azab. Kami itu buletin. Nah, berita Joshua yang dibunuh. Bagus. Siapa yang sudah belajar di rumah tentang struktur berita? Bila, Tari. Terus sekarang Ibu mau tanya Tari dulu. Apa itu struktur berita? Struktur berita. Kenapa Tari sepertinya Tari hari ini sangat senang ya? Biasa. Iya. Ada apa Tari? Nanti bisa berbagi cerita ya? Iya. Sepertinya hari ini sangat senang sekali. Ya, apa struktur berita Tari? Kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Nah, apa Rizky? Struktur berita kata tadi? Nah, Rizky tidak kok. Ulang kali, dengarkan ya Rizky ya. Ulang, apa? Struktur berita, kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Nah, apa Rizky? Berita, berita, Kepala. Terus? tubuh berita, Ya, apa lagi? ekonomi berita. Nah, iya, bagus. Struktur
surat, yakni apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, kepala berita dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, dan kapan. Dan siapa? Ya, ada 4 pertanyaan ya. Kemudian, kalau tubuh berita apa itu? Eli. Tubuh berita berisi uraian penjelasan berita yang merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bila dan juga Eli, kalau kepala berita itu dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, dan kapan, ya. Sedangkan tubuh berita berisi jawaban pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya. Ada satu lagi apa tadi? Ekor berita. Siapa yang bisa ekor berita? Siti. Ekor berita berisi informasi yang bersifat tambahan. Apabila bagian ini dihilangkan, tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Nah, hanya berisi tambahan seperti yang disampaikan di sini juga. Berdasarkan struktur dan susunannya, teks berita dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yakni berupa informasi penting dan informasi tidak penting. Nah, seperti yang disampaikan Siti tadi, bahwa ekor berita itu adalah informasi yang tidak penting. Informasi tidak penting berarti itu ekor ya. Kemudian apa tadi? Tubuh dan kepala berarti dia berupa informasi yang penting. Nah, ini yang disampaikan sama si Bila sama siapa tadi? Kalian, bahwa pertanyaan yang ada 6 adik Simba tadi mengacu kepada tubuh dan kepala berita. Ya. Nah, sekarang apakah siap untuk berlatih? Siap. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti Ibu akan memberikan 1 contoh teks berita. Halo. Perhatikan sini ya. Ini ada 1 contoh berita. Kemudian di sini ada perintahnya. Yang pertama silahkan buat struktur teks beritanya, ya. Kemudian yang kedua untuk perintah kerja yang ketiga ini, silakan tuliskan terlebih dahulu bagian-bagian di sini tuliskan strukturnya, paham? Paham. Kemudian untuk bagian paparan ini silakan diisi berdasarkan teks berita yang ada di sini. Tadi kan ada 3 struktur berita, silakan tentukan mana yang merupakan kepala berita, mana yang merupakan tubuh berita, mana yang merupakan ekor berita. Ya, bagus. Sudah paham dengan tugas kelompoknya masing-masing? Nah, silakan kerjakan dengan secara berkelompok, namun semuanya harus ikut berpartisipasi ya. Tunggu ya. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Kenapa juga? Ya. Jadi kita baca teksnya, kemudian tuliskan di sini yang mana tulisan. Tadi struktur berita ada apa saja? Kepala berita. Nah, kepala berita dari teks ini yang mana yang merupakan kepala beritanya? Ya, yang mana yang merupakan kepala beritanya? Terus apa lagi tadi? Strukturnya apa lagi tadi? Kepala, apa lagi? Nah, ekor. Nah, tubuh. Kemudian yang mana yang merupakan tubuhnya? Ya. Kemudian yang mana yang merupakan ekornya? Nah, jadi silakan ditulis, ya. Silakan bekerja sama dengan Teliti, Lilis, dan Tia. Ya, silakan tulis nama kelompoknya ya.
bikin penantiannya juga boleh. Yang kepala berita mulai dari mana tadi? Jakarta Jakarta Prime News sampai 2022. 2022. Berarti hanya satu kalimat ya, satu titik. Iya. Ya. Kemudian yang apa yang tubuh berita yang dari mana? Sekretaris Berarti yang setelahnya itu tukang tubuh berita. Sampai yang mana? sampai kilogram. Kilogram. Oh ya. Kemudian ekor beritanya dari mana sampai mana? Meski mengalami sampai LPG di Indonesia. Baik, terima kasih Kali. Iya. Beri tepuk tangan supaya Kali lebih semangat. Mona, kita menentukan apa hari ini? Berita. Ya, apa yang dilakukan dari berita itu? Struktur berita. Nah, Sukhan kepala mengatakan kita menentukan struktur berita. Tadi Sukhan menentukan apa? Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Menurut Sukhan, susah atau mudah? Mudah, karena sudah belajar di rumah. Nah, itu pentingnya kita belajar terlebih dahulu di rumah sebelum kita mengawali pembelajaran. Makanya Ibu setiap selesai pembelajaran selalu menyampaikan apa materi selanjutnya supaya Ananda semua dapat belajar di rumah. Yang pertama tadi kita dapat menemukan dan menentukan struktur teks berita. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kekecilan ya nak ya? Kaidah kebahasaan teks berita. Jadi yang Ananda semuanya silakan mempelajari tentang kaidah teks berita. Baik itu apa saja jenis-jenis kaidah kebahasaan, apa pengertiannya, dan dia boleh juga mencoba belajar mencari teks berita kemudian menentukan sendiri agar nanti pertemuan berikutnya ketika belajar dengan Ibu Ananda dapat menentukan kaidah kebahasaan lebih baik dan lebih mudah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silahkan kembali ke kelas. Namun sebelum itu seperti yang Ibu janjikan ada reward untuk orang yang tampil. Kemudian silahkan kembali ke kelasnya masing-masing untuk